kasih, apa kabar kalian semua hari ini? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Yuk, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online service kita. Aku berharap kalian semua untuk be excited and be active dengan cara komen di live section atau di kolom komentar kita ya. Yuk, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang beracara di ibadah online service ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kiranya kami boleh mendapatkan suatu rema ya Tuhan yang daripadamu ya Tuhan. Biar kiranya kami juga boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
menghiasi setiap hidup kita, teman-teman. Dengan kebaikannya, dengan berkatnya, Tuhan udah baik banget dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman. Mari kita angkat satu lagu pujian ini ya, teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita buka hati kita, kita buka pikiran kita, supaya Tuhan bisa masuk dalamnya, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita wangi teman-teman dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini, semua berkat kebaikan-Mu. Terima kasih, Kau sangat baik, Engkau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Kau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kau sudah baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih sampai saat ini kami bisa merasakan kebaikan. Terima kasih sampai saat ini kami bisa merasakan lawatan. Terima kasih sampai saat ini kami bisa merasakan kebaikan mereka berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan hebat kami, tapi ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Oh Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik teman-teman, di waktu yang singkat ini teman-teman, mari kita berikan ucapan syukur kita buat Tuhan. Kita berikan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik banget Tuhan. Kau baik banget. Terima kasih.
diagungkan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah hanya secara online Tuhan, tapi kami percaya berkat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami masih bisa merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini setiap kami membawa doa Tuhan untuk bangsa kami tercinta ini Tuhan. Kami bawa doa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, pegang Indonesia. Tuhan, jamah Tuhan negeri kami. Tuhan, jamah bangsa kami. Walaupun Tuhan sekarang lagi masa-masa pandemi Tuhan, lagi masa-masa COVID, tapi kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan persiapkan Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, berkati bangsa kami, sembuhkan negeri ini Tuhan. Berkati supaya angka kematian, angka kasus COVID itu bisa menurun Tuhan. Bahkan angka kesembuhan naik Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak mustahil bagimu Tuhan. Tuhan, juga berdoa untuk setiap pemerintahan, setiap menteri Tuhan beserta jajarannya Tuhan, yang mengelola bangsa kami, mengelola Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat yang lebih. Berkati Tuhan, biar setiap kebijakan Tuhan, setiap peraturan yang keluar Tuhan, itu hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan para tim medis yang sekarang berada di garda terdepan Tuhan dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Kau berikan kekuatan yang lebih Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk mereka, untuk keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kita hanya melakukan semua secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami, karena kami percaya kami dipakai oleh Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Nya Tuhan, berkati supaya apa yang diberitakan, yang difirmankan, yang di-sharing Tuhan, itu bisa memberkati untuk setiap kami, menjadi rema berbuah 36 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Shalom JOC. Gak kerasa kita udah masuk ke series yang baru di tahun ini, yaitu Berani Beda. Kalau kita flashback sedikit, kita udah melewati series We Are GOC, dimana kita sama-sama tahu bahwa kita punya identitas sebagai Generation of Change. Kita juga udah melewati series Welcome Home, dimana kita sebagai satu keluarga dengan identitas tersebut berkumpul di satu wadah, yaitu komunitas ini, komunitas GOC. Nah, kalau kita adalah Generation of Change, tentunya kita harus beda nih dengan dunia. Punya pemikiran yang beda, punya prinsip yang beda, dan punya gaya hidup yang berbeda. Makanya aku mau kasih judul dari sharing hari ini adalah Melawan Arus. Seperti yang udah dibahas di We Are GOC, kita ini adalah orang-orang pilihan yang punya identitas Generation of Change atau generasi yang bawa perubahan. Waktu kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, tentunya kita nggak mau dong hidup kita masih sama. Waktu hidup kita diubahkan, tentunya kita nggak mau dong main-main lagi dan masih punya gaya hidup yang sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ketika udah menjadi manusia yang menerima Tuhan Yesus, tentunya kita harus punya standar hidup yang berbeda nih guys. Melawan arus ngomongin soal kita yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun semua orang melakukan hal yang salah. Contoh, bohongin orang tua.
Banyak orang yang bilang bohongin orang tua sesekali nggak apa-apa lah, hal yang wajar, apalagi kalau lagi mepet gitu ya, untuk melindungi diri kita sendiri. Ketika kita tahu kalau kita harus menghormati orang tua kita, ketika kita tahu bahwa berbohong itu nggak baik, ayo jangan ikutin arusnya, tapi kita lawan. Tetap berpegang teguh pada kebenaran. Ngomongin soal melawan arus, ada salah satu tokoh Alkitab yang cocok banget untuk kita bahas lebih lanjut nih teman-teman, yaitu Daniel. Sebenarnya apa sih yang bikin Daniel bisa dan berani untuk melawan arus? Coba kita cek step by step yang Daniel lakukan dan bisa kita ikutin nih. Yang pertama, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita buka Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Waktu itu Raja Darius mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus menyembah Raja Darius. Kalau ada orang yang kedapatan menyembah Allah manapun selain raja, orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika mendengar perintah itu, ayat ini bilang yang Daniel lakukan adalah ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya kebiasaan untuk berdoa. Daniel bangun kebiasaan untuk tetap punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dengan kita membiasakan diri untuk terus terhubung sama Tuhan, punya hubungan pribadi, aku percaya Tuhan yang akan kasih kita kekuatan, kasih kita keberanian untuk melawan arus, untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman menemukan kesulitan dalam melawan arus. Sama halnya dengan aku pun pernah menemukan kesulitan. Contohnya ngomong kasar. Rasanya semua orang di sekeliling aku ngomong kata-kata kasar gitu ya. Bahkan gak jarang dari teman-teman aku yang menjadikan kata kasar sebagai titik koma dalam sebuah kalimat. Tapi ketika aku kenal Tuhan, ketika aku baca Alkitab, aku tahu bahwa mulutku harus dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mulutku harus memperkatakan berkat. Tentunya gak mudah untuk aku bisa gak ikut-ikutan ngomong kata-kata kasar. Karena hampir setiap hari aku dengar teman-teman aku ngomong kata-kata itu. Dan aku pun pernah keceplosan beberapa kali. Tapi aku sadar bahwa dagingku ini lemah, aku butuh Tuhan. So yang aku lakukan adalah datang ke Tuhan, minta kekuatan. Dari situ aku percaya kalau Tuhan selalu ada bersama dengan aku, dan Dia yang akan kasih aku kekuatan dan keberanian untuk gak ikut-ikutan arus yang gak baik, untuk gak ikut-ikutan ngomong kasar. Punya hubungan yang intim sama Tuhan, teman-teman. Yang kedua adalah melangkah dengan iman. Waktu itu Daniel tahu konsekuensi yang harus dia hadapi kalau dia gak menyembah raja. Dia tahu konsekuensi apa yang harus dia ambil kalau dia tetap memuji Allah, yaitu masuk ke dalam gua singa. Tapi Daniel tetap berani untuk menyembah Tuhan. Kita buka Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tahu kalau Allah yang setiap hari dia sembah bukan Allah yang sembarangan. Dia percaya kalau dia akan tetap selamat di gua singa itu.
Sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Emang gak gampang loh untuk jadi orang yang beda. Emang gak gampang untuk melawan arus. Tapi ketika kita terus melangkah dengan iman, dan kita tetap percaya kalau Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, aku percaya sesuatu pasti terjadi. Yang penting, mulai aja dulu, melangkah dengan iman. Hal ketiga yang Daniel lakukan adalah tidak kompromi. Daniel pernah ditawarin untuk makan santapan raja, yang mungkin lebih enak, lebih mewah daripada makanan dia sehari-hari. Tapi ternyata zaman itu santapan raja udah dipersembahkan terlebih dahulu ke dewa-dewa Baal. Dan Daniel tahu bahwa hal itu adalah hal yang najis. Ketika Daniel tahu hal tersebut, Daniel mengambil keputusan untuk tetap makan sayur-sayuran aja. Di Daniel 1 ayat 12-13, Daniel bilang kayak gini. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Teman-teman, Daniel nggak kompromi. Meskipun ditawarin sesuatu yang enak, tapi ketika ia tahu kalau itu nggak baik, kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran, Daniel menolak. Di kehidupan sehari-hari mungkin kita sering kali dihadapkan dengan hal-hal yang enak, mungkin terkesan menguntungkan, tapi salah. Contohnya nyontek. Rasanya nyontek lebih praktis dibandingkan harus belajar semalaman. Rasanya nyontek tuh ya salah sih, tapi dalam tanda kutip menguntungkan gitu ya. Dan orang-orang bilang itu hal yang wajar. Gak apa-apa kok untuk dilakuin. Pelajar mana sih yang gak nyontek? Nah teman-teman, ketika kita tahu nyontek itu gak jujur, ayo jangan dilakuin. Seenak apapun tawaran yang kita terima, seenak apapun ya tawaran yang kita temui, kalau tidak sesuai dengan kebenaran, jangan diambil. Kita harus tetap melawan arus. Tidak kompromi teman-teman. Itu tadi 3 poin yang bisa kita lakuin untuk melawan arus. Masalahnya kadang kita berpikir bahwa kalau kita melawan arus, kita kelihatan kuno, kelihatan gak bisa ikutin tren. Sama sekali enggak loh. Coba kita cek lagi ceritanya Daniel. Waktu Daniel memutuskan untuk makan sayur-sayuran aja dan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dikatakan Daniel 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang berilmu saat itu. Waktu Daniel tetap memuji Allahnya, walaupun ia harus masuk ke dalam gua singa, tapi ia diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan saat itu jadi takut akan Allahnya Daniel. Melawan arus gak bikin kita kelihatan kuno, melawan arus gak bikin kita gak punya temen, tapi justru dengan melawan arus, kita memuliakan nama Tuhan. Mulai dengan punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena aku percaya, Dia yang jadi sumber dari segalanya. Sumber kekuatan, sumber keberanian, untuk kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, dan gak ikut-ikutan arus yang gak baik. Melangkah dengan iman, teman-teman. Ayo ketahui dan percaya kalau kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Dia yang akan membela kita kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Yang terakhir, jangan lupa untuk tidak kompromi. Seenak apapun tawaran yang kita hadapi, kalau kita tahu itu nggak baik, nggak sesuai dengan kebenaran, jangan diterima. Ayo terus melawan arus untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa jadi berkat buat orang banyak dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita tutup sharing hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami sama-sama belajar untuk melawan arus, untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran.
meskipun semua orang melakukan hal yang salah. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak muda, sebagai generation of change, berani untuk melawan arus. Buat kami yang hari-hari ini mungkin takut, khawatir, atau nggak berani untuk melawan arus, aku percaya Tuhan jamah setiap kami. Kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk melawan arus. Dan kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyertai studi pekerjaan kita sehingga menjadi berhasil. Tuhan menguatkan kita untuk tetap melawan arus dan menjadi berkat. Yang percaya sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. God bless you semuanya. Nah, gimana Josie Family? Pastinya terberkati dong dengan ibadah online service kita minggu ini. Nah, jangan lupa untuk ikut ibadah online service kita minggu depan ya. Karena aku yakin bahwa ibadah online service kita minggu depan juga nggak akan kalah keren dengan yang hari ini. Nah, aku juga mau ingetin kalian semua untuk ikut cool setiap minggunya. Dan bagi kalian yang belum pernah ikut cool sebelumnya, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada ya.